Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya, apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa juga untuk mengisi absensinya yang sudah disediakan di Google Classroom. Pada kesempatan ini, kita masih membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Namun, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi minggu lalu, yaitu persamaan dasar akuntansi. Di antaranya ada apa itu persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan contoh soal mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai LKPD yang sudah diberikan pada minggu yang lalu. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu menyajikan hasil penalaran tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Langsung saja pada analisis transaksi pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu pada LKPD yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Tuan Adam menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta untuk mendirikan bengkel mandiri. Pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset, yaitu kas dan modal sebesar 10 juta. Jadi di sini aset bertambah yaitu kas 10 juta dan di ekuitas yaitu modal bertambah 10 juta. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan bengkel senilai 500.000. Pada transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset pada satu sisi yaitu perlengkapan sebesar 500.000 dan berkurangnya kas sebesar 500.000. Jadi di sini penulisannya seperti ini: kas berkurang 500.000 karena membeli perlengkapan, kemudian perlengkapan bertambah 500.000. Jadi saldo akhirnya itu 10 juta dikurangi 500.000 jadi 9.500.000 dan perlengkapan 500.000. Kemudian modal tetap 10 juta. Kemudian, pada tanggal 5 Januari, membeli peralatan senilai 2.500.000 secara kredit. Pengaruh dari transaksi ini adalah bertambahnya aset pada satu sisi, yaitu peralatan, sebesar 2.500.000 dan di sisi lain juga liabilitas bertambah, yaitu utang usaha sebesar 2.500.000. Mengapa utang usaha? Karena pembelian peralatan ini dibeli secara kredit sehingga menyebabkan adanya utang usaha. Jadi penulisannya seperti ini: kas 9.500.000, saldo akhirnya 9.500.000, kemudian perlengkapan masih tetap 500.000, peralatan bertambah 2.500.000, kemudian utang usaha 2.500.000 dan modal 10 juta. Jadi hasilnya balance ya 12.500.000. Kemudian, pada tanggal 10 Januari mencatat hasil pekerjaan 10 hari pertama senilai 7.500.000. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya kas dan juga bertambahnya modal dengan nilai yang sama, yaitu 7.500.000. Mengapa di kas dan modal? Karena ini merupakan pendapatan yang diterima oleh bengkel mandiri selama 10 hari. Karena yang menyebabkan kas dan modal itu bertambah atau berkurang yaitu ada pendapatan, beban, dan juga FRAIF. Jadi ini mempengaruhi terhadap kas dan modal yaitu sebesar 7.500.000 dan di modal juga bertambah 7.500.000. Untuk saldo akhirnya tinggal ditambahkan yaitu 9.500.000 ditambah 7.500.000 jadi 17 juta. Kemudian perlengkapan 500.000, peralatan 2.500.000, utang usaha 2.500.000 dan modal juga bertambah 7.500.000 jadi 17.500.000. Kemudian pada tanggal 16 Januari mencatat pekerjaan senilai 4.500.000 akan dibayar bulan depan. Pada transaksi ini menyebabkan aset bertambah pada satu sisi yaitu piutang sebesar 4.500.000 dan di sisi lain juga modal bertambah sebesar 4.500.000. Mengapa piutang? Karena di sini konsumen membayar kepada bengkel mandiri itu akan dibayar pada bulan depan sehingga menyebabkan adanya piutang.
Jadi di sini bertambah aset yaitu piutang sebesar 4.500.000, kemudian modal juga bertambah menjadi 4.500.000. Dan saldo akhirnya tinggal kita tambahkan seperti tadi ya, caranya seperti itu. Kemudian pada tanggal 22 Januari membayar beban listrik bulan ini sebesar 350.000. Nah, transaksi ini menyebabkan kas berkurang dan modal juga berkurang dengan jumlah yang sama sebesar 350.000. Jadi di sini kas berkurang 350.000 dan juga modal berkurang 350.000 karena membayar listrik. Listrik merupakan suatu beban, jadi yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar. Jadi kas berkurang 350.000, modal juga berkurang menjadi 350.000. Mengapa di kas dan modal? Karena tadi sudah disebutkan bahwa yang mempengaruhi kas dan modal berkurang itu pendapatan, beban, dan juga FRAIF. Dan pada tanggal 25 Januari, Tuan Adam mengambil uang sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Nah, pada transaksi ini juga menyebabkan kas dan modal berkurang sebesar 1 juta. Pengambilan pribadi atau keperluan pribadi disebut juga dengan FRAIF. Nah, ini juga berkurang pada kas dan modal karena FRAIF merupakan suatu akun yang mengurangi kas dan juga modal, yaitu sebesar 1 juta. Jadi untuk saldo akhirnya tinggal dikurangi saldo awal dikurangi 1 juta, jadi hasilnya 15.650.000. Piutang per 1.500.000, perlengkapan 500.000, peralatan 2.500.000, utang usaha 2.500.000, kemudian modal berkurang 1 juta jadi 20.650.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari mencatat perlengkapan yang terpakai senilai 300.000. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset pada satu sisi yaitu perlengkapan, dan di sisi lain juga modal berkurang dengan jumlah yang sama yaitu 300.000. Di sini dapat kita lihat bahwa perlengkapan berkurang 300.000 dan modal juga berkurang 300.000. Untuk saldo akhirnya bisa kita lihat ya seperti ini, tinggal diturunkan saja. Kemudian pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 30 Januari membayar utang sebesar 2 juta. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya kas dan di sisi lain juga utang usaha berkurang dengan jumlah yang sama yaitu sebesar 2 juta. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa membayar utang artinya kas berkurang sebesar 2 juta, kemudian utang usaha juga berkurang sebesar 2 juta. Jadi untuk saldo akhirnya seperti ini, tinggal dikurangi dan piutang tetap sama 4.500.000, kemudian perlengkapan 200.000 dan peralatan 2.500.000, kemudian utang usaha berkurang jadi 500.000 dan modal 20.350.000. Nah, di sini merupakan suatu bukti pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi, di mana dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 30 Januari pada bengkel mandiri. Pada tanggal 1 merupakan penambahan modal yaitu kas dan modal bertambah sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 3 Januari merupakan pembelian perlengkapan sehingga adanya pengurangan kas sebesar 500.000 dan bertambahnya perlengkapan sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari merupakan pembelian peralatan secara kredit sehingga bertambahnya peralatan sebesar 2.500.000 dan juga utang usaha bertambah 2.500.000. Kemudian pada tanggal 10 Januari merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh bengkel mandiri selama 10 hari pertama yaitu sebesar 7.500.000 sehingga adanya penambahan kas dan juga modal sebesar 7.500.000. Kemudian pada tanggal 16 Januari juga bertambahnya pendapatan tetapi dibayar bulan depan sehingga adanya piutang sebesar 4.500.000 dan juga modal bertambah sebesar 4.500.000. Mengapa piutang? Karena di sini akan dibayar bulan depan yaitu sehingga menyebabkan adanya piutang 4.500.000. Kemudian pada tanggal 22 Januari membayar beban listrik yaitu sebesar 350.000 sehingga adanya pengurangan terhadap kas dan juga modal sebesar 350.000. Kemudian pada tanggal 25 Januari pengambilan pribadi untuk keperluan pribadi atau PRAIP sebesar 1 juta sehingga adanya pengurangan kas dan juga modal sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 30 Januari
perlengkapan yang terpakai sebesar 300.000 sehingga adanya pengurangan pada perlengkapan sebesar 300.000 dan pengurangan pada modal sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari juga membayar utang usaha sebesar 2 juta sehingga adanya pengurangan terhadap kas sebesar 2 juta dan juga terhadap utang. Sehingga untuk saldo akhirnya yaitu pada aktiva atau aset sebesar 20.850.000 dan pada pasifa sebesar 20.850.000. Pada hal ini terjadinya keseimbangan antara aset sama dengan likuiditas ditambah ekuitas atau aktiva sama dengan pasifa. Jadi terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu sebesar 20.850.000. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu konsep persamaan yang menggambarkan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan aturan debit kredit atau saldo normal pada masing-masing akun yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta di debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Apabila bertambah, harta di debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Dan apabila berkurang, harta di kredit, utang di debit, modal di debit, pendapatan di debit, dan beban di kredit. Nah, untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri saja. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.